hanya salah satu orangnya saja, ya. Jadi ada banyak. Itu yang perkenalan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu En. Nanti mungkin lebih kita bisa mengenal lebih banyak pengalaman dari Bu En dari pembicaraan kita ya. Buat ibu semua sebelum kita lanjutkan interaksi ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa di dalam perbincangan kita ini dalam waktu setengah jam ke depan, saya mengundang kita bisa lebih fokus dan di sini saya sudah menyiapkan reward buat ibu-ibu semua. Nanti itu di akhir ibu-ibu boleh nanti saya akan menanyakan pendapat hal apa yang didapat dari interaksi atau dari sharing kita pada saat ini. Nah nanti hal kecil atau apapun nanti kita bisa sampaikan ya buat ibu-ibu. Nanti yang bisa atau yang mau bersedia untuk itu nanti saya sudah siapkan ada reward ini. Sengaja saya tidak belikan makanan untuk reward kali ini. Saya berpikir ini satu ini barang yang tidak sekali habis karena ini anak-anak kita bisa menjadi satu bahan dongeng ya. Jadi nanti ini aja rewardnya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan hal-hal yang bisa sekali pakai begitu ya. Tapi kalau kali ini saya pengen berbagi buku cerita dongeng buat ibu-ibu yang nanti bisa interaktif untuk acara yang sebentar ini. Boleh ya? Oke, ini saya siapkan bukunya banyak kok, tidak apa-apa. Ya, kita kembali kepada tema. Orang tua hebat, anak hebat. Kalau kita pengen anak kita hebat, berarti yang lebih hebat duluan pastinya orang tuanya begitu ya. Nah, kira-kira menurut gue menjadi anak yang hebat itu pastinya orang tua harus hebat dulu kan Bu? Seperti apa sih Bu yang dikatakan orang tua hebat? Kita pengen dibagikan pengalaman Bu, karena beberapa dari yang kita lihat adik-adik yang sudah tamat kuliah ya Bu ya, sudah kerja dan sementara ada yang lagi kuliah, dan menurut saya itu proses yang tidak mudah juga, tapi kira-kira itu bisa menolong kita semua hari ini bisa punya konsep seperti apa sih orang tua hebat itu sehingga bisa mengiring kita bisa membesarkan anak-anak yang hebat ke depan. Mari Bu. Baik, saya mau mengatakan dulu dan mengingatkan kepada kita semuanya, semua orang tua hebat, setuju? Semua orang tua hebat dan semua anak hebat, ya. Jadi tidak ada kalau orang tua hebat berarti ada yang tidak hebat, atau ada anak yang hebat dan ada anak yang tidak hebat. Tidak, semua orang tua hebat dan semua anak hebat. Karena apa? Pencipta kita Tuhan hebat atau tidak? Masing-masing beda ya, saya wajahnya kayak begini, ibu juga kayak begitu. Betapa Tuhan yang menciptakan kita hebat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini kalah karo kayak tidak ya. Semuanya hebat. Masing-masing diberi bisa melakukan ini dan itu sama, gitu. Contohnya begini. Ini semua gendong anak-anak semua ya. Semua bisa melahirkan kan? Semua diberi kekuatan tidak menyerah kan? Sampai anaknya owek-owek berojol lahir kan? Itu orang tua hebat. Ya. Ketika anaknya lahir tidak ditinggal geledak gitu saja kan? Karepmu gede, karepmu ora gede, karepmu nangis, karepmu enggak gitu kan? Semuanya punya hati untuk anaknya sehat bukan? Itu orang tua hebat. Ya. Semuanya berusaha sekuat tenaga, berjaga malam hari sampai pagi lagi. Kalau anaknya lagi rewel itu, tidak ada seorang pun orang tua yang meninggalkan anaknya. Begitu bukan ibu-ibu? Nah itu bukti bahwa semua orang tua hebat. Ya, jadi jangan pernah banding-bandingkan saya dengan orang lain. Itu menyakiti saya sendiri, ya, menyakiti ibu sendiri, juga nanti akibatnya ke anaknya. Nanti akibatnya kalau ibu banyak bersedih, kalau ibu banyak sakit hati ke anaknya, sudah pasti saya membuktikan ketika kondisi emosi saya tidak stabil, hasilnya anak saya rewel.
balita semuanya. Ketika ibu senang, anaknya senang nggak? Nah, senang. Bendino anaknya dikudang, ya toh dikudang. Tapi kalau ibu lagi emosi, mudang anaknya. Dia nyanyi, ibunya nyanyi tapi iya itu tadi maksud saya nyanyi loh. Maksudnya nyanyi itu mana memang keluaran masuk, kesel sakit besok, wes orang begitu kan? Nah, itu ya. Jadi mari kita ingat sekali lagi semua ibu hebat, semua orang tua hebat, termasuk ibu orang tua itu kan bapak ibu ya, dan semua anak hebat. Nah, tetapi untuk bisa menjadi lebih lagi itu orang tua perlu berjuang, anak juga perlu berjuang. Nah, saya menemukan untuk saya sendiri, jadi bagaimana saya memperlakukan anak saya itu saya memperlakukan diri saya. Jadi misalnya begini, kalau anak saya kasar, kemudian anak menganggap bahwa oh caranya itu begitu ya, kalau ngomong tuh harus pedes gitu ya. Kayak mamaku tuh kalau ngomong, kayak Bu itu kalau ngomong mesti matanya mendelik gitu. Nah kalau kemudian satu kali dia marah kepada saya dan matanya lulu ya itulah itu. Nah saya masih ingat sekali waktu ibu saya bilang besok kalau kamu punya anak jangan pernah mambu tangan. Dalam artian mambu tangan itu jangan sering digendong-gendong gitu ya. Jadi diawasi tapi tidak selalu digendong-gendong. Nah ketika anak yang terlalu sering sedikit digendong yang capek siapa? Kita ya. Saya memperlakukan anak saya itu prinsip saya adalah dia harus ada di jarak pandang saya. Dia harus ada di jarak jangkauan tangan saya. Dan dia harus ada di jarak pendengaran saya. Jadi ketika dia itu saya langsung bereaksi untuk nafas. Mungkin perlu dipok-pok saja. Perlu ditarik basah. Berarti tidak langsung saya angkat saya gendong tidak. Kalau sana saya gendong, anak itu semakin hari semakin tambah waktu tambah gede atau tambah cilik? Tambah besar, tambah abot. Nah kalau bayangin saja, gendong anak 8 kilo, umur 3 bulan sudah 8 kilo. Wah bayangin ibu-ibu, habis waktu kita sekleh kita ya kan. Nah itu salah satu bukti bahwa bagaimana saya memperlakukan anak itu sebenarnya memperlakukan saya sendiri. Ketika anak bisa tenang tidur di situ saya bisa kerjakan banyak hal. Tapi ketika saya melakukan suatu hal yang salah itu bisa menyulitkan saya. Kalau saya sudah merasa sulit, pasti saya marah ke anak. Anak marah, saya marah ke anak nggak tenang, anak sakit-sakitan. Nanti anak rela karena sakit, yang rekoso siapa lagi? Saya lagi. Itu artinya saya memperlakukan diri saya sendiri salah karena saya salah. Iya. Terima kasih Bu En untuk hal sederhana yang praktis mungkin bisa kita coba ya. Jadi memperlakukan anak sebagaimana adanya sebenarnya ya. Apa yang kita lakukan kepada anak itu akan menentukan sikap dia ke depannya seperti apa kepada kita. Seperti itu ya Bu ya. Berarti satu langkah menolong anak bisa menjadi hebat ke depan. Kalau kita melakukan satu tindakan yang tepat. Intinya seperti itu di bagian ini. Iya Bu, selanjutnya tadi kita berbicara tentang orang tua yang hebat, seperti itu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, kalau dikatakan anak itu sudah hebat ke depan, tandanya seperti apa sih Bu? Nanti saya bingung, saya merasa anak saya hebat padahal ternyata belum memenuhi standar yang mungkin menurut orang-orang pada umumnya begitu. Jadi biar kita punya pasang yang sama, gimana? Sekali lagi saya tidak pernah mengukur anak saya dengan membandingkan dengan anaknya orang karena itu akan menyakitkan sekali. Karena masing-masing anak itu punya kemampuan dan diberi kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang itu jadi kekuatannya dia. Tugasnya orang tua adalah menemukan di mana kekuatan anak kita itu di bagian mana. Contohnya begini, anak saya nomor 1 itu diberi Tuhan hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Kalau dengan anak-anak kecil itu ditempel sama anak-anak kecil itu. Jadi dari senyumnya. Nah saya dari kecil saya biasakan dia bergaul dengan
dengan anak-anak. Kalau saya kemana-mana saya ajak, saya lepaskan dia bergaul. Dia mudah sekali bersosialisasi. Kekuatannya dia dengan orang-orang. Nah, pada waktu dia kemudian milih jurusan, ketika dia mau jadi guru tuh saya kasih. Ketika dia milih jurusan mau jadi guru PAUD itu, bapaknya bilang janganlah jadi dokter saja, nanti bapak mau mati-matian, mau kerja keras supaya kamu jadi dokter. Dia bilang tidak. Atau insinyur saja, dia bilang tidak. Ya kalau jadi guru SMA lah, dia bilang tidak. Saya bilang, apa alasanmu? Kenapa kamu ingin jadi guru PAUD? Dia bilang, karena waktuku bersama dengan anak-anak ini panjang. Aku ingin beri sesuatu ke anak-anak ini lebih lama. Karena aku tahu bahwa ini dasar itu. Jadi kalau anak 0 sampai 5 tahun itu usia emasnya, jangan pernah kita longgar. Ya, jangan pernah kita sembarang dengan usia ini. Ya, supaya nanti dia punya pijakan kuat, punya dasar aman, ya, percaya, itu orang tua tidak boleh longgar. Tadi saya bilang dia harus ada di jarak pandang saya, dia harus ada di jarak jangkauan saya, dia harus ada di jarak dengar saya. Jadi kalau anak menjerit satu kali, orang tuanya karena terlalu jauh jaraknya, artinya itu bukan karena tidak satu rumah, tetapi serumah pun kalau orang tua tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan, artinya perhatian kepada anaknya, ya anaknya merasa nggak ada yang memperhatikan. Ya. Saya selalu untuk memperlakukan anak saya, ketika dia berbunyi bukan, ketika dia bersuara, sedapat-dapatnya, ya, karena tadi saya sudah mengkondisikan dia ada di jarak untuk usia sekian ya Bu ya, untuk usia anak-anak ini ya. Begitu ngek, saya akan datangi. Saya tidak akan nunggu sampai dia karena begitu anak dibiarkan begitu, dia akan cari perhatian dengan dia tantrum itu ngamuk ya, ngamuk. Nah nanti kalau itu kebiasaan terbawa terus, menyusahkan anak itu, menyusahkan orang tuanya, kalau nanti bergaul dengan teman-temannya, dia akan menyusahkan orang-orang yang di sebelahnya dan membuat orang-orang jadinya memberi label ini anak ngamukan, ini anak susah diatur. Nah kalau sudah diberi label, sudah diberi nama oleh orang-orang di sekitarnya, itu sangat sakit buat anak itu. Mengapa anak-anak pulang lesu ke rumah? Karena ketika bermain dengan temannya dibilang cara kena diatur, kena sopo, kangelan, gembengan dan lain sebagainya. Pernah enggak anak kita digitukan sama orang? Nah itu sebenarnya ada di kita. Jadi begitu anak ngek, tolong segera, mungkin hanya karena dia perlu dipupuk, mungkin perlu dicek, oh basah pokoknya, oh pup di dalam nggak nyaman, segera bersihkan. Selesai, saya selalu katakan UN di sini, ya UN di sini ya, kamu di situ main, gitu kalau sudah bisa main. Dan saya beritahu ini bahaya, kamu nggak boleh masukkan tangan di sini. Ini tajam. Makanya orang tua juga harus memilihkan mainan yang tidak berbahaya untuk anaknya ya, supaya ketika kan nggak mungkin orang tuanya kemana-mana anaknya digembol atau diapa, tidak mungkin kan, kita juga punya pekerjaan. Tapi ketika anak sudah dipercaya dan diberitahu mana yang bahaya dan mana yang tidak, anak mengerti. Saya membuktikan sendiri. Jadi jangan dipikir oh bayi aneh orang sudah ini bisa, anak itu bisa dikasih tahu. Bahkan sejak dari dalam perut itu sudah bisa diberitahu, ya, jadi bisa diberitahu. Itu ya. Jadi tadi standarnya untuk membuat anak hebat itu jangan dibanding-bandingkan, ya, karena dia punya kemampuan diberi dari yang menciptakan. Dan tidak hanya satu dua kebisaan atau kelebihan dari setiap anak, banyak. Saya membaca buku, setiap orang, saya termasuk ibu-ibu termasuk, punya diberi dari Tuhan itu 600 sampai 700 bakat. Ayo, ada yang bisa bakatnya mendengarkan keluhan orang lain. Itu bakat loh dari Tuhan. Iya, kok saya kok nggak kayak kamu sih bisa duduk berjam-jam dengerin orang. Saya ada orang ngadu, wah memangnya kamu sendiri yang punya masalah aku loh, masalah aku. Oh, nggak tak cerita kayak iso tolong dino. Nah, tapi kan kita jarang-jarang aku ki sopo apa ya? Oh, kalau mungkin kita bisa bakat tuh ya nyanyi, bakat itu bulu tangkis. Ya. Ternyata waktu lalu saya pikir saya
bisa jahit. Ternyata setelah saya belajar, itu bisa loh. Saya belajar dengan Mbak Sri ya, Mbak Sri yang ada di Celengan yang penjahit itu. Saya minta diajari bagaimana motong, buat pola sampai anak saya dari yang nomor 1 sampai terakhir ini seragam seragam SD, SMP-nya, SMA-nya saya jahit sendiri loh. Mulai dari sampai celana panjangnya gitu. Saya tuh tanya, ternyata aku bisa. Jadi kunci satu, membuat anak hebat adalah jangan pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan apa yang harus dibuat orang tua adalah menolong dia digali. Yang disukai dia apa itu biasanya itu bakat. Ngontek ke duit. Rasa sing aneh-aneh. Jangan takut tidak ada duit ya. Kalau ibu-ibu bisa beli celak, beli benge, sudah punya 4 masih tambah 5 ya toh. Beli dulu lah kalau untuk membelikan apa itu pensil warna untuk anaknya randedet, sek. Tapi kalau koleksi apa gitu, aduh, itu jangan sampai terjadi. Itu melukai. Betul. Waktu saya korek-korek anak-anak saya itu, satu kali kan aku tuh sakit hati sama bapak. Kenapa? Termasuk sama saya juga nanti. Tidak hanya bapaknya. Ini kerjasama soalnya. Kerjasamanya adalah kenapa saya nggak memberitahu yang benar. Dalam artian gini. Kalau Pak aku mau beli buku ini, bapaknya bilang nanti. Tidak bilang tidak, tapi nanti. Belum punya uang, tapi kemudian bapaknya pulang bawa keramik. Ternyata tuh dicatat loh sama anak saya dalam hatinya. Nek tuku keramik iso, tuku iki gak iso. Aku tidak penting, yang penting rumah. Dicatat. Kemarin ini ketemunya itu setelah gede-gede mereka itu, setelah mereka pada besar-besar dan bisa. Saya kan bilang sama gini, tolong beri nilai UN. Skornya 0 sampai 10, menurut kamu UN itu kalau kamu beri dinilai berapa, ngasuh kamu jadi berkat buat kamu, jadi contoh. Nah, pernah nggak ke anak-anak yang lebih besar minta tolong coba aku dikasih bijeni, bapak nilainya berapa, nilainya berapa, tapi nggak boleh marah lu kok 6, enggak 10, itu kan maksa kita ya toh. Artinya anak itu kan tulus, anak itu apa adanya yang dia dilihat, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia terima perlakuannya. Saya ya deg-degan, wah gede aku, terus sampai apa itu jempalitan nanti dinilai 5 aku marah, tapi enggak, aku harus tulus, aku mau kan minta tolong gitu, aku mau tahu seperti itu. Nah ketika nomor 1 dan terakhir memberi nilai saya 8, seneng gitu ya. Saya tunggu, saya itu paling banyak berkonflik dengan anak-anak nomor 2. Betul, dia tuh anaknya vokal ya. Anaknya itu kalau mau ngomong itu apa adanya. Negur saya, ya negur gitu. Wah saya, waduh ini nanti pasti jelek gitu. Di anak saya nomor 2 terus aku. Ternyata ketika diberikan nilainya, pakai ini loh, pakai WA Jabri masing-masing ke saya nomornya. Nilainya 9 saya dengan itu. Terus saya korek lagi, kenapa kamu kasih angka 9? Ini tinggi banget. Dia hanya bilang begini, memang sih kadang sok nyebelin Bu. Iya. Kadang nyebeli, tetapi kalau misalnya saya disuruh milih, kalau nanti aku suruh lahir itu aku mau jadi anaknya Bu lagi. Katanya, mau jadi anak saya lagi. Oh, itu ya. Nah, satu hal yang jadi kalau anak memberi masukan kepada kita, orang tua jangan alergi, ya. Itu ngajari anak untuk berani memberikan pendapat, ya, mengeluarkan pendapat. Kenapa ada banyak anak yang terganggu di dalam hal ini ya? Karena setiap kali mau ngomong dipotong sama orang tuanya. Caci lek reso apa? Jangan ras. Sok ben nek wis gede lagi itu ngomong. Jangan. Ini boleh loh, usul loh. Kalau anak bilang enggak suka tahu, jangan bilang enggak adanya tahu, pokoknya tahu. Gue ngerti toh, tidak usah panjang lebar. Mengapa nggak suka tahu? Ada yang kamu suka apa?
ini ada tahu, ini ada kubis, ini ada mana yang kamu suka. Kalau dia pegang wortel, biarkan dia makan wortel. Karena memang dia nggak suka ini. Jangan dipaksa ya. Kita pernah dipaksa dan muntah-muntah. Nah, suka dipaksa sama orang tua? Enggak. Nah, makanya ke anak kita jangan. Ini saya terapkan ke anak saya. Dan nyatanya, kalaupun dia toh nggak suka satu, dia suka banyak kok. Ini nggak akan rugi. Nggak suka satu ini nggak akan rugi karena dia suka yang lain banyak. Tetap bisa makan bergizi. Tapi jangan pernah karena kita terbawa iklan. Ini iklan jos yang makan itu anaknya bintang film. Lawang itu iklan kok. Ya yang dipakai nggak mungkin dong orang pinggir jalan pasti bintang film ya. Jadi jangan kita termakan iklan. Jadi kalau memang anak nggak suka diberi tahu gitu. Kenapa nggak suka? Ya. Diberikan pilihan supaya dia pilih. Nah begitu ya ibu-ibu. Ini caranya membuat anak kriterianya tidak harus yang anak hebat begini begitu, tapi orang tua sendiri sadar bahwa semua anak punya kelebihan, ya. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dengan temannya. Itu yang harus dipegang oleh orang tua. Makanya nanti anaknya akan tumbuh dengan sehat, ya, dengan bahagia. Iya, ini cukup menarik menurut saya Bu ya. Tadi banyak hal poin-poin penting sebenarnya yang sudah yang sampaikan, dan ini kata-kata yang mengganjal di hati saya sebenarnya. Ternyata anak hebat itu tidak mesti harus banyak hal yang kita lakukan. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa yang pertama itu minimal orang tuanya mengerti apa yang menjadi kemampuan anaknya. Terus yang kedua, please tidak membanding-bandingkan anak. Dan pada akhirnya nanti harapannya anak bisa menerima dirinya apa adanya, gitu ya Bu ya. Dan hidup bahagia, walaupun mungkin tidak harus kaya, gitu ya Bu ya. Tidak harus duduk di tempat yang mungkin punya kedudukan yang mewah, gitu ya. Yang penting dia bisa menerima dirinya apa adanya, hidup bahagia. Sebenarnya itu sudah cukup untuk membuat orang tuanya bangga dan bahagia juga, begitu. Nah ini yang mengganjal hati saya gini Bu. Membandingkan dan mengenal kemampuan anak, mungkin yang sering anak sekolah tadi Bu bilang pernah saya minta anak ya Bu ya untuk nilai. Saya juga pernah iseng dulu sama anak saya. Saya pas pakaikan baju pagi-pagi mau berangkat sekolah ke TK, terus saya tanya, Dek, kalau mama tanya, biasa kan kalau kadang-kadang kan kalau guru itu kan menilai anak-anak di sekolah. Kalau seandainya misal guru dan mama jadi muridnya, kira-kira misal kasih nilai berapa sama mama? Terus dia ketawa. Kenapa mama tanya itu? Enggak, pengen aja. Oh, tapi mama gak boleh marah ya. Itu usia TK ya Bu ya. Terus dia bilang apa? Mama saya kasih nilai 6 aja deh. Oh 6 ya. Ibu bilang tadi kan jangan marah. Sebenarnya dalam hati saya dongkol juga. Pertama, kenapa saya dongkol? Karena konsep saya gini, sudah totalitas begini, tapi bawa semangat gitu. Tapi anak saya nggak tahu. Cuman itu jadi koreksi saya gitu ya. Saya berpikir maksudnya ternyata berarti banyak yang salah ini sama itu ternyata ya. Padahal dalam konsep saya sudah berusaha ini. Nah, terus saya tanya, yang mama perlu perbaiki apa biar nilainya naik? Mama jangan cerewet gitu. Aduh, benar saya bilang. Betul, mama jangan cerewet. Terus yang kedua, mama kalau butuhkan tuh mama harus ada. Saya tadi waktu Ibu bilang begitu, sejauh mata saya memandang, saya harus bisa melihat anak saya. Ternyata ini penting ternyata. Dan anak saya mengungkapkan hal demikian juga. Kehadiran orang tua di usia, bukan ini usia anak saya waktu itu TK ya, TKA waktu saya tanya waktu itu. Jadi usia 4 tahun setengah lah waktu itu. Nah ternyata kehadiran orang tua itu di usia ini penting sekali. Dan tadi Bu ceritakan, saya merasa iya ya betul, anak saya berarti tidak salah. Nah sejak saat itu menjadi koreksi buat saya, ibu-ibu semua. Jadi untuk kali ini membanding-bandingkan anak dengan maksudnya yang tadi disampaikan itu kadang-kadang di saya juga sering muncul itu. Kalau saya lihat,
Loh, temanmu udah bisa begini loh, kamu kok nggak bisa? Temanmu di sekolah, tadi mama lihat dia sudah bisa ini, kamu kok masih harus ditolongin gitu. Nah ternyata tadi dari penjelasan ibu itu kurang baik ya Bu ya. Kira-kira kira-kira kalau hal itu kita mau ini Bu, maksudnya karena itu nggak bisa kita pungkiri, karena kita lihat juga ada anak yang lain yang main dia gitu. Itu atau saya kok belum bisa ya. Gimana membesarkan hati kita agar kami orang tua ini bisa lebih yakin bahwa anakku itu apa adanya gitu loh. Gitu. Pengalaman saya, jadi memang ya kalau dulu kan anak saya sekolahnya di Virgo yang waktu SD ya. Kalau lihat mereka anak-anak ini, tapi ada yang bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Saya juga lihat anak saya bisa ini dan bisa itu. Untuk hal yang sama, kalau kadang kita terjebak bahwa harus sama. Jadi kalau nilai itu yang paling bagus itu misalnya paling tinggi 10 ya anakku harus 10. Tapi sekali lagi bahwa masing-masing anak itu punya kecerdasan di bagiannya masing-masing. Kalau anak saya di misalnya ya matematika dia hanya bisa 7, paling maksimalnya dia 7. Sudah saya amati berkali-kali dia memang sampai di situ. Itu artinya itu di situ. Saya tidak perlu atau saya sakit hati kalau anak saya hanya dapat 7 sementara yang lain dapat 8, 9, 10. Karena nanti begitu saya mau supaya dia juga dapat 8, 9, 10, dia tersiksa. Dia pasti tersiksa. Tetapi saya amati di bagian lain bahasa Inggris bagus banget. Sampai hari ini tuh saya amati anak saya yang paling kecil itu caranya melafalkan bahasa Inggris bagus dan sampai hari ini di SMP nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Artinya dia cerdasnya di bahasa rupanya. Jadi saya nggak perlu untuk saya sakit hati karena dia hanya dapat 7 di matematika. Tapi saya bilang, nah ini kamu dapat 7, temanmu yang paling tinggi berapa? 9 Bu Edi. Kamu 7 ini masih bisa naikkan atau menurut kamu sudah di situ kan? Kayaknya aku masih bisa naik sih. Ya kalau bisa naik sih itu seberapa? Mungkin aku 8 bisa lah. Nah, kamu sudah berusaha sampai kamu dapat 8 belum? Ya belum. Nah, kalau kamu belum berarti coba dong. Tadi kamu sudah bisa ukur kamu sampai 8, terus kamu bilang belum sampai 8 karena kamu kurang berusaha, tolong dong, bisa enggak? Cuma mau lihat saja, bisa. Dan ketika besoknya di semester depannya dia betul sampai di situ. Nah, yang harus dibuat orang tua tidak langsung mengambil 1, 2, 3 nama temannya untuk kamu, tapi dari dia sendiri. Ini yang saya buat untuk anak-anak saya. Sebenarnya untuk di bagian ini menurut kamu ukur sendiri kamu tuh sudah pol atau masih bisa naik. Kemarin nilainya turun, ya karena ya ini karena COVID. Bukan sebenarnya itu semua orang alami, saya bilang semua orang alami COVID, nah tapi kalau kamu mengalami penurunan itu masalahnya di mana? Dia bilang katanya bosannya ya begitu-begitu terus. Nah bagaimana kamu cara mengatasi? Tapi bukan ini Bu, ada 2 yang membuat aku itu bosan dan kemudian sedih. Apa? 1 dia tunjuk apa? Televisi, TV kami itu rusak, TV tabung hilang, sudah tidak ada gambarnya. Tadi cuma segaris. Nah anak saya itu paling suka nonton TV, paling suka. Saya bilang, kamu kan bisa nonton sini, kita ada wifi, kamu ada ini atau pakai laptop. Enggak, aku suka lihat langsung gambar besar. Sekalipun hanya didengarkan suaranya saja, tapi dia senang sekali dan dia ternyata nambah ilmunya lewat TV. Jadi yang paling dia suka nonton Otang, nonton Ipin Upin, dia banyak serta pelajaran-pelajaran itu. Berita-berita itu dari itu. Nah, yang kedua, sana itu nunjuk lapangan basket. Anak saya paling suka main basket. Nah, sementara sekarang ini kondisinya ringnya semplok.
ya, nggak bisa dipakai. Jadi banyak waktu yang harusnya dia pakai untuk olahraga, ngimbangi, duduk di depan begini terus, pakai Google Meet dan lain sebagainya itu, anak itu ternyata harus gembira. Kalau anak gembira, dia melakukan segala sesuatu ya dengan gembira tuh hasilnya pasti begini. Kita begitu juga bukan ibu-ibu? Apa kalau ibu-ibu masak dengan gembira, hasilnya enak atau tidak enak? Enak yang nganggo nyus pol-pol ya, pasti. Tapi kalau hatinya lagi nggak senang, garamnya bisa ketinggalan setengah sendok, ya kan? Terus gulone kakepunjulan telung sendok, lah kan bagaimana itu ya? Nah kan begitu. Ya, memang betul hati yang gembira itu obat, itu semangat. Nah, karena saya tahu lihat caranya seperti itu, saya berusaha untuk membuat anak saya gembira. Salah satunya ini tadi adalah, oke, kami sudah menghubungi orang yang bisa mereparasi TV, tinggal tunggu waktu dia datang. Itu tindakan kami. Yang kedua, hari ini tadi suami saya sudah mengelaskan. Ringnya itu dibawa ke tukang las, dilaske, ya, terus difoto, dikirimkan ke anak-anak. Ayo bahagialah, gembiralah, ringnya mau dipas. Saya berharap untuk semester ini karena sudah mau lulus nih, tinggal berapa bulan, itu memicu semangatnya kembali. Ya saya hanya begitu. Jadi saya nggak pernah ngambil 1, 2, 3 nama untuk saya bandingkan ini. Tetapi saya beri pengertian. Ini anak pasti berusahanya maksimal, Win, karena dia bisa begini-begitu. Lah, kamu sudah maksimal belum? Itu yang paling penting. Anak-anak saya yang besar tuh kadang-kadang justru malah orang tuanya takut. Anak saya nulis skripsi ini, yang nomor 2. Dia ambil topik begini. Saya takut kalau dia nggak bisa menyelesaikan karena ini topiknya sulit. Nah, kamu nggak merasa kesulitan ini? Ini kayaknya aneh gitu. Menurut saya ini topik aneh. Kamu mampu enggak? Dicobalah Bu En. Tapi aku minta tolong Bu En, tolong saya. Jadi kalau malam tuh sampai jam 1 sampai gitu tuh WA ke saya. Bu En, jangan tidur dulu. Besok pagi aku mau bimbingan. Iya, ini tolong bahasanya dan ini sudah tepat belum? Tolong dibaca, jangan tidur dulu ya. Ya sudah, saya melek gitu. Melek nunggu dia ketuk pintu saya. Dia bawa laptopnya, tolong diperiksa dulu. Ya sudah, oh yang begini, ini tolong ditambahin, ini tolong tambahin. Dan sekarang, kemarin bimbingan dengan dosennya bilang, bagus, cuma apakah kamu mampu juga? Ternyata pikirannya dosen itu dengan saya hampir sama. Karena ini topiknya agak sedikit sulit. Tapi saya bilang, kamu yakin mampu nah? Bisa? Aku usaha. Oke? Tak dukung. Jalan. Nah, saya hanya bisa begitu karena ada banyak hal yang saya nggak bisa. Anak saya bisa, saya nggak bisa. Tapi ketika orang tua memberi dukungan, anak akan bisa. Itu yang saya lakukan untuk semua anak saya ya. Jadi bukan, sekali lagi ini bukan yang paling benar dan paling baik loh ya. Saya hanya berbagi. Siapa tahu nanti suatu ketika ibu-ibu mengalami hal yang seperti itu, setidaknya oh kayaknya begitu, coba saya cobanya. Nah gitu. Kalau misalnya oh ternyata berhasil, oh ternyata kok nggak sama ya. Ingat, anak kita beda, ya. Situasi bisa jadi beda, ya. Tapi pasti ada cara itu. Ibu-ibu yang hebat tidak berhenti ketika bingung. Ibu-ibu hebat itu sampai ketemu jalannya, tidak putus asa, itu baru hebat, ya. Tapi kalau iso, terus panjang aku ngene, jangan pernah ya, pas aku ngene itu jangan pernah. Karena ada banyak tadi 600 sampai 700 bakat yang belum ketahuan lah ya. Jangan oh aku bisa nyanyi, nari ya, olahraga hanya 3 saja padahal masih ada 600 sekian yang belum ketahui. Ya, jadi terus. Ya, terima kasih Bu En. Dari yang sudah disampaikan tadi itu bisa semoga bisa menolong kita untuk membuat konsep yang benar bagi para orang tua bahwa membandingkan anak di era sekarang mungkin itu tidak perlu lagi. Yang perlu adalah bagaimana orang tua memahami anaknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah anak itu butuh contoh.
butuh teladan. Siapa yang jadi contoh anak di usia ini? Bapak dan ibunya. Tidak ada yang lain. Bapak dan ibunya. Jadi kalau tadi mau supaya anaknya jadi taat, tentunya bapak ibunya harus memberi contoh menjadi orang taat itu seperti apa, ya. Misalnya kagem yang punya apa kepercayaan kepada apa Muslim misalnya Islam, tentu ketaatannya kan ketika orang tua menunjukkan bagaimana dia tidak lowong sholat. Nah itu sudah memberi contoh. Kalau orang tuanya tidak melakukan itu, bagaimana mau menyuruh anaknya? Ya, karena anak itu melihat apa ya. Jadi ada satu anak melakukan apa yang orang tua lakukan itu harus kita pegang kuat-kuat. Kalau misalnya yang Kristen, ya bagaimana melihat orang tuanya berdoa, bagaimana pergi ke gereja itu jadi contoh. Ya. Jadi kalau kita mau anaknya taat, orang tua dulu. Jangan berharap asal nanti tak omongin kok nak ya. Kita ngomong A terus kita melakukan B, anak sudah langsung tetot gitu ya. Orang tua aku tidak bisa dipercaya, tetot. Dia akan cari contohnya. Nah, jadi itu rasa aman ya, rasa aman terus berikan teladan. Kalau tadi anak-anak mau orang tuanya supaya anaknya jadi pemberani seperti apa? Beri kesempatan. Jangan potong pembicaraan. Dengarkan suaranya. Ya, anak-anak diberi kepercayaan, pasti nanti dia akan jadi anak pemberani. Ya. Jadi kalau misalnya ada tamu kemudian kan sering kan anak-anak kita nimbrung terus bilang dia cerita sendiri, biar UN itu wong Jawa nopo bukan kok itu tidak sopan, bukan tidak sopan. Anak bisa diarahkan. Orang tuanya bisa jadi gini. Kalau misalnya dia pengen ngomong ke sini, kamu mau cerita apa? Mau diceritakan ketika apa? Jadi ketemu tadi ada ini, oke, sudah selesai. Sekarang bapak, ibu mau bicara sama om atau sama bude, pak D ya. Kamu duduk sini dulu. Anak saya latih begitu. Kalau misalnya kami ada di pertemuan banyak orang dan dia kepengen ngomong, saya beri kesempatan dulu ngomong. Kamu mau apa? Mau apa ya? Ada yang mau disampaikan apa? Mau begini. Jadi tidak, saya tidak perlakukan anak saya seperti itu. Karena itu sudah saya beri seperti ini saja waktu penilaian anak saya tadi loh. Salah satu masukannya adalah Bu En, biarkan anak-anakmu kalau ngomong sampai titik. Jangan dipotong di tengah, itu membuat aku nggak berani memberi masukan. Gitu. Oke. Nah, waktu anak saya yang tengah itu kelas 2 SMP, saya pernah dibuat begitu sama anak saya. Karena dia ngomong begini, saya potong, dia bilang, Bu En itu kalau ada orang bicara, dengarkan dulu sampai titik. Jangan buat kesimpulan sendiri. Kalau saya ikuti marah, pasti marah kan. Ini lu, aku. Lo kan paling mau gitu. Itulah yang salah Bu En. Bu En selalu mengatakan paling. Itu kesimpulannya Bu En. Tapi kan nggak seperti itu yang saya maksud. Oke, sejak itu saya ambil manfaat dari teguran anak saya. Dari orang tua itu tidak salah mendengarkan perkataan anaknya juga kalau itu untuk kebaikan semua. Sejak itu saya berhati-hati ketika saya dengarkan sampai selesai, baru kemudian saya maksudnya mau bagaimana. Saya ulang lagi supaya dia bisa menjelaskan. Nah setelah itu dari sekarang anak saya itu lebih berani lagi. Jadi beri kesempatan, kalau anak mau jadi anak pemberani jangan pernah di stop ya. Kalau memang itu sesuatu yang benar, baik, arahkan saja. Diberi kesempatan dan diberi arahan. Karena kalau tidak, nanti dia akan tetap tidak mau. Sekalipun dia punya pendapat, cut terus, dia akan tidak berani berbicara. Dan yang merugi adalah kita. Padahal ada banyak hal baik yang bisa dikerjakan anak kita, yang bisa diusulkan anak kita, tapi karena kita tidak memberi kesempatan dia bicara, itu jadi gugur. Ya. Nah, supaya potensinya keluar semua bagaimana caranya? Kita bisa tahu ya, dari anak mulai kecil itu kita bisa melihat ini senang apa, ini bisa apa, itu sudah bisa dilihat kok dari anak-anak. Ya.
anak saya yang paling kecil itu mainannya selain truk, mobil-mobilan itu nggak ada yang pernah hilang, yang lain dipegang nggak pernah. Nah, kamu tuh sebenarnya pengen apa? Nah, sekarang dia mempersiapkan dirinya untuk hal yang teknik-teknik gitu, yang apa? Teknologi-teknologi, dia tertarik yang seperti itu. Nah, dari kecil ternyata bisa kelihatan. Nah, apa tugasnya orang tua? Memberi apa? Fasilitas. Fasilitas itu tidak berarti kemudian dibelikan mobil-mobilan yang larang-larang, tidak. Tapi fasilitas adalah dikasih kesempatan dia menyenangi apa yang dia suka. Ya, kalau saya begitu. Memang kalau ibu itu mesti kan perhitungan ya. Ini kelarangan ya, beli yang ini supaya bisa beli ini tambah itu ya. Tapi kalau itu penting buat dia, saya mencoba. Tapi dengan perjanjian, kamu boleh memiliki ini, ya ini mahal, tugasmu jaga. Ya, nggak boleh main sembarang, nggak boleh cepat rusak karena ini mahal. Ya, nggak boleh dibongkar-bongkar. Kalau mau bongkar-bongkar yang ini aja, jangan yang ini. Nah, itu mereka tahu. Nah, supaya cerdas, supaya pintar, pasti orang tua harus memperhatikan makanannya ya, isinya. Ini semua asli, ibu-ibu. Sampai umur berapa? Iya. Saya sangat dorong setiap kali ada ibu muda hamil. Yang saya bisikan pertama kali adalah kamu harus kasih ASI sampai 2 tahun. Anak saya itu sampai ada yang 2 tahun lebih. Ya. Karena sakit yang sulung itu 2 tahun 3 bulan karena dia sakit malaria waktu saya di Papua ya. Jadi dia pas itu terpaksa. Ya, terpaksa karena dia tidak bisa makan apa-apa pun ya tetap saya ASI. Saya nggak takut badan saya berubah. Ada orang katakan nanti aku kalau badanku jadi gembrot takut ditinggal main mata. Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita kasih dan kita metik hasilnya. Anak-anak ibu-ibu sehat-sehat kan, tidak gampang kena flu, pilek gitu kan. Iya, saya membuktikan ketiga anak saya itu kalau tetangga-tetangga saya itu setiap bulan kena flu, pilek, batuk, melet, anak saya menter. Ya, setahun itu kalau sakit mungkin jatuh gitu ya. Tapi kalau yang macam-macam kayak virus itu jarang. Jarang sekali. Karena ASI tadi murah, karena dari ibu sendiri, dari Tuhan, sumber gizi luar biasa besar. Dan itu imunitas tubuhnya sampai hari ini. Anak saya itu jarang sekali sakit. Sudah gede-gede, sudah dewasa, sudah 26 tahun yang barep itu. Jarang sekali sakit. Itulah makanan juga kita siapkan ya sebisa-bisanya. Saya kalau mau pergi, saya pastikan di rumah itu, karena untuk anak-anak kecil begini ya, di rumah ada yang dimakan. Jangan sampai kita pergi, rumah kosong, nggak ada yang dimakan, kasihan. Ya. Kalau buka begini kosong, anak-anak bisa pergi ke sebelah itu bukan ke sebelah minta di tetangga, ciki-cikinan itu loh. Awas larinya ke situ, di rumah nggak ada makanan. Nah, saya pastikan, saya nggak mau, saya tidak wedi kangelan. Waktu anak saya TK, semua anak saya di Setelengan. Tidak ada saya sekolahkan di tempat lain ya, karena saya tahunya di atas. Gitu ya. Itu saya buatkan makanan sendiri. Saya buat klepon, saya buat tiap hari, saya beli. Ini tepung ketan, ini terigu, ini aci, ini saya buat sendiri. Tiap pagi itu anak saya. Bekalnya itu asli buatan tangannya mamanya. Anak-anak lihat prosesnya, dia belajar. Dan dia juga metik ketekunan dan kesungguhan dari orang tuanya. Sampai hari ini ditiru. Saya lihat anak saya yang barep, dia lebih suka masak. Kalau dia pulang libur, dia belanja ke pasar, masak untuk kami sekeluarga. Dia praktek semuanya. Jadi kalau dia pulang itu saya senangnya apa? Ditinggali bumbu. Ditinggali bumbu yang macam-macam yang saya nggak pernah beli tuh. Ya macam-macam lah yang ada saus ini, saus itu saya ditinggali. Dan saya praktekkan apa yang dia praktekkan. Nah, dia bisa tahu, kenapa kamu suka masak? Karena aku lihat Glenn ya masak, oh. Gak suka jajan, oh. Ya, jadi untuk bisa membuat anak kita tadi seperti harapan kita, orang tua jangan wedi kangelan, harus berusaha. Mulai dari mana? Dari orang tua.
teladan itu dari rumah, contoh itu dari bapak ibunya sendiri. Nah, perlu sepakat ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu sama bapaknya nggak sepakat untuk aturan, anak tidak akan aman. Bapak ibu diadu sama anaknya. Ya, anak itu siapa yang paling menguntungkan dia tempel. Apalagi kalau di rumah ada nenek. Ya, beda kasih sayang nenek dengan bapak ibu beda. Nah, itu harus sepakat. Ya. Saya buat peraturan untuk anak saya sepakat dengan suami saya. Kalau ini harus, kalau saya mengatakan tidak, Pak Budi juga harus tidak. Sebaliknya kalau Pak Budi mengatakan iya, setuju, saya juga harus setuju. Karena semuanya sudah sepakat. Dan anak saya buat perjanjian. Ya, saya buat perjanjian, kamu boleh ini, kamu tidak boleh begini, aturannya begini, ayo, kamu usul. Saya terkenal dengan ibu 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya anak saya berbuat salah satu kali, yang aku minta maaf, selesai. Kalau dia buat salah, yang kedua, dia tidak mau mengakui, itu yang kedua. Ketiga, kalau dia berbuat salah, sudah dilihat, tidak mau ngakui, tidak mau minta maaf, saya minta apa yang harus UN lakukan sama kamu. Di rumah saya punya bekas kemocek. Ya. Kalau sampai 3 kali kamu nggak bisa dibilangin, maka terpaksa ini mampir di pantat. Kamu setuju enggak? Saya bilang kan, setuju enggak? Setuju. Seberapa keras? Sampai bet. Itu mereka sendiri. Nah, karena ada kesepakatan, maka sebelum 3 kali mereka tidak melakukan. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah pukul anak saya. Sekali saja anak saya yang laki-laki dengan hancur hati saya. Karena apa? Terpaksa ini. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya sudah sepakat, kalau mukul jangan begitu. Seperti yang dia memang harus sekali katakan, aku memang sakit hati karena terpaksa. Tapi sudah sepakat. Kalau kita melanggar kesepakatan itu, anak tidak menjadi aman. Orang tua nggak bisa dipercaya. Jadi sekalipun itu mungkin kita nggak sampai hati, tapi kalau sudah sepakat, itu bisa dilakukan. Sepakat ya dengan anaknya ya, bukan karena kita. Ya. Jadi pertimbangan anak, kamu mau apa? Kalau kamu lakukan ini, kamu boleh di apa? Jadi sampai hari ini, sampai anak saya yang paling besar umur 26 tahun, saya belum pernah bibit ya. Saya belum pernah berjerat ya, karena ini rawan ini banyak saraf, rawat, nggak boleh. Ya, pantat itu paling tepat, itu pun kalau tidak terlalu. Cuma sekali itu saya nyabet anak saya yang laki-laki. Kakaknya tidak, karena sebelum yang ketiga mereka mundur, mereka tidak mau melanggar, dan dia ikuti sampai. Jadi harus sepakat. Jangan sampai orang tua tidak sepakat itu membuat anak kita. Kalau tips ini dari mulai jaga makanan sehatnya, memberi kesempatan dia untuk memberikan pendapat, kemudian ada kesepakatan, mereka kita ajak ngomong untuk apa-apa yang boleh dan tidak boleh, pasti harapannya tinggi. Dan kita jadi teladan, jadi contoh, pasti harapan ibu tadi. Saya